Semakin dekatnya agenda Piala AFF U23 2022 pada Februari nanti membuat Sintayong tidak punya banyak kesempatan untuk rehat usai Piala AFF 2020. Pelatih timnas Indonesia itu bahkan akan melanjutkan proses pemantauan pemain lagi dalam waktu dekat. Tujuannya adalah Bali yang jadi tuan rumah seri keempat Liga 1 2021-2022. Mengingat FIFA Matchday untuk timnas Indonesia juga akan hadir pada tanggal 24 Januari hingga tanggal 2 Februari nanti. Scouting juga akan dilakukan untuk menyeleksi pemain senior. Kegiatan terdekat kami akan melakukan pemantauan di Bali dan event terdekat kami adalah FIFA Matchday, ujar asisten pelatih Sintayong sekaligus mantan penggawa timnas Indonesia Nova Arianto pada Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Rencananya berangkat tanggal 13 Januari tahun 2022. Tambah Nova, yang semasa aktif merumput sukses mengumpulkan 12 cap sembari bermain untuk PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persib Bandung, dan Sriwijaya FC. Belum ada konfirmasi soal siapa saja yang akan dipanggil oleh Sintayong, baik untuk level senior maupun U23. Kendati demikian, juru taktik kawakan asal Korea Selatan itu sudah memberi sedikit bocoran, terutama untuk Garuda Muda. Ada beberapa pemain di Piala AFF 2020 yang juga masih cukup banyak yang memenuhi syarat untuk bermain di timnas U23. Contohnya saja Rizky Ridho, Ramai Rumaki, Sarian Abimayu, hingga Rahmat Irianto dari tim U19 yang sempat Sintayong bawa ke pemusatan latihan di Turki pada tahun lalu. Beberapa nama juga sudah dinilai siap naik ke U23. Nama Ronaldo Kuate, penyerang berusia 17 tahun milik Madura United, adalah yang paling dijagokan untuk terpilih. Sebanyak 5 pengorbanan Sintayong untuk timnas Indonesia akan dibahas dalam video ini. Selama 2 tahun membesut timnas Indonesia, banyak badai yang harus dilalui Sintayong. Pengorbanan yang mesti dilakukan Sintayong untuk membentuk timnas Indonesia menjadi tim yang disegani setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Lantas, apa saja pengorbanan yang dimaksud? Berikut 5 pengorbanan Sintayong untuk timnas Indonesia. Yang kelima, tolak gaji tinggi. Sintayong menolak gaji 3 juta US dollar per tahun dari klub asal Cina, Shenzhen FC, demi menangani timnas Indonesia. Nominal 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang yang diterima Sintayong bersama timnas Indonesia. Lantas, apa alasan Sintayong menolak tawaran di atas? Selain karena Shenzhen FC hanya berani memberikan kontrak 1 tahun, Sintayong yang memiliki tekad mendekatkan level timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Saya menilai sebenarnya bagus andai saya memilih klub sebagai pilihan karir saya selanjutnya, namun saya tertarik mengetahui sejauh mana saya bisa meningkatkan timnas Indonesia yang levelnya di bawah timnas Korea Selatan, kata Sintayong. Nomor 4, kurang tidur. Sintayong yang disinyalir kurang tidur. Hal itu terlihat dari kantung mata Sintayong yang membesar ketimbang saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 29 Desember 2019. Ia dikenal sebagai sosok pelatih pekerja keras, bahkan hingga larut malam. Ia memikirkan skema yang pas bagi timnas Indonesia. Sintayong pun mendiskusikannya bareng jajaran tim pelatih. Ayo lari lagi di untuk persiapan All Match Day, tulis Sintayong di unggahan terbarunya di Instagram. Yang ketiga, jauh dari keluarga. Demi menangani timnas Indonesia, Sintayong harus jauh dari keluarganya. Sekedar informasi, istri Sintayong, Chang Yongju, saat ini berada di Korea Selatan. Begitu juga dengan kedua anaknya. Berprofesi sebagai pesepak bola yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-koo. Semua itu
dilakukan Sintayong demi membangkitkan prestasi timnas Indonesia. Yang kedua, hadapi harapan. Sintayong dihadapkan dengan harapan tinggi yang dihubungkan fans timnas Indonesia kepadanya. Ia menyebut fanatisme supporter merupakan beban baginya. Namun, ia siap menjawab permintaan supporter sepak bola tanah air. Fanatisme supporter merupakan beban bagi saya, kata Sintayong. Yang pertama, belajar budaya Islam. Sintayong rela mempelajari budaya Islam yang sebelumnya sangat asing baginya. Hal itu dimaksudkan supaya Sintayong dapat mengatur program latihan timnas Indonesia tanpa bentrok dengan jadwal ibadah. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Sintayong. Terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih untuk terus menghormati waktu ibadah. Mereka lanjut sembayang. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara tidak terduga menceritakan salah satu hal bijak yang kita lakukan selama membesut skuad Garuda. Salah satu hal bijak yang dilakukan Sintayong dengan belajar tentang Islam. Semenjak menjadi pelatih Indonesia, belajar tentang Islam versi Sintayong berusaha untuk memahami waktu ibadah timnya yang mayoritas beragama Islam. Hal itu dilakukan Sintayong untuk menyesuaikan program yang dirancang personal timnas Indonesia. Penyesuaian tersebut diharapkan tidak mengganggu hak beribadah para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia. Sintayong pun mengaku belajar hal tersebut dari salah satu seorang dokter Islam yang berada di Jakarta. Dokter yang diyakini pernah mendampingi Sintayong ketika sakit. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Pernah ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya pernah bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam lamanya. Saya belajar banyak hal soal Islam. Dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus saya perhatikan, cerita Sintayong. Tindakan berkelas yang dilakukan Sintayong didasari atas keinginannya untuk bisa menyusun agenda tanpa menghilangkan hak beribadat